Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir kembali di majelis ilmu kita pada hari ini, dan kita masih melanjutkan kajian kita Kasyfu Haqa'iqir Rafidhah, membongkar kekufuran daripada agama Rafidhah dan juga kejahatan mereka. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca laporan dan pernyataan dari salah seorang tokoh Syiah di Irak, seorang tokoh anak dari tokoh juga yang bernama Faizah Rafsanjani, anak dari seorang dedengkot Syiah Iran yang bernama Hashim Rafsanjani, di mana Faizah Rafsanjani ini dengan nyata, dengan terang-terangan mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh negara Syiah Iran itu mengalahkan kejahatan negara-negara yang hari ini dikenal sebagai negara jahat atau negara teroris, seperti Israel ataupun Amerika. Jadi kalau kata Faizah Rafsanjani, kalau Israel paling banter membunuh umat Islam di Palestina, itu paling sampai hari ini sekitar 200.000 orang, padahal pembantaian itu sudah mereka lakukan sejak sekian puluh tahun yang lalu, ya kan? Paling banter orang-orang Israel ini mulai membantai umat Islam secara masif sampai hari ini itu sekitar tahun 1948-an. Jadi sejak 70 tahun yang lalu Israel membantai umat Islam di Palestina. Kata Faizah Rafsanjani, itu paling banter yang meninggal dunia dari kaum muslimin Palestina, kata dia, paling cuma sekitar 200.000 orang saja. Adapun kami Iran, dalam waktu 10 tahun terakhir, 2011 kan, sampai 2022 telah membantai umat Islam di Suriah lebih dari 500.000 orang. Jadi penting untuk diperhatikan. Jadi Syiah ini merupakan sebuah sekte yang sangat jahat. Keberadaan mereka ini sangat berbahaya bagi. Tapi anehnya di Indonesia, BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, mengajak kerjasama, bahkan sudah menandatangani MOU antara Iran dengan Indonesia yang diwakili oleh BNPT dalam rangka menanggulangi terorisme. Padahal yang diajak kerjasama untuk menanggulangi terorisme ini justru adalah teroris. Jadi kan sudah jelas itu ya. Jadi sudah sangat jelas untuk apa terorisme itu kan, berarti ini hanyalah proyek, dagelan. Kalau bahasa kita hanya dagelan, hanya permainan saja, hanya untuk nyari duit, hanya untuk ajang melatih, bukan melatih ya, untuk mempraktekkan ilmu apa ini? Ilmu nembaknya mungkin, ya kan? Karena mungkin sudah sekian tahun ya, latihan terus, dan orang tahu perang, orang tahu nembak. Akhirnya yang menjadi targetnya adalah rakyatnya sendiri, ya kan? Kan kalau orang latihan perang terus kan pingin, berapa coba itu? Berapa lama mereka latihan terus dan dilatih terus? Apalagi kalau Satgas terorisme kan pasti mereka dilatih. Ketika disuruh ke Papua, itu bukan
ranah kami. Jadi sudah jelas. Dan kita lihat bagaimana di Papua mereka terus memancing kan gitu kan, terus mereka buktikan bahwa kamilah teroris sejati kan gitu kan. Dan kemarin mereka tembak lagi mati satu orang salah dan marinirnya dan pelopor marinirnya. Bahkan juga ada lagi setelahnya korban lagi, ada 10 orang jadi korban. Hari ini mereka serang lagi dan sebagainya. Ya. Dan anehnya, ya, tidak pernah, saya sering sampaikan ini supaya kita tahu ya, bagaimana isu terorisme itu adalah merupakan proyek untuk mengkriminalisasi umat Islam. Sebuah proyek untuk merusak Islam, sebuah proyek untuk memerangi Islam. Makanya ada sebuah buku dengan judul La Harbun Alal Islam. Jadi kalau mereka mengatakan enggak, yang kami perang ini adalah memerangi teroris, nggak ada kaitannya dengan Islam, nggak ada kaitan, bohong. Ya. Itu semua adalah harbun alal Islam. Sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah perang terhadap Islam. Ya, buktinya mereka lakukan berbagai macam cara untuk merusak ajaran Islam, mulai dari deradikalisasi Islam, mulai dari moderasi Islam, sekularisasi dan sebagainya, semua mereka lakukan. Dan mereka tidak pernah mengaitkan apa yang terjadi di Papua itu dengan agama Kristen yang ada di sana. Pada kemarin terbukti ada seorang pendeta di Papua dia karena cintanya, karena dukungannya terhadap KKB ini, dia rela mengeluarkan uang 1,5 miliar, 1,5 M ya, untuk membeli satu buah senjata yang kemudian diberikan kemana? Ke KKB. Kan jelas itu? Ya. Hanya untuk beli satu senjata, seorang pendeta di Papua, ya, itu rela merogoh koceknya itu uangnya 1, sekian M. Dan tidak pernah mereka kemudian menceritakan adanya pendeta radikal di Papua. Ada pernah dengar? Pernah nggak kita dengar polisi mengatakan di Papua ada pendeta teroris? Ada? Nggak ada. Apa pernah kita dengar Densus 88 mengatakan di Papua ada pendeta ekstrim? Karena apa? Membeli senjata 1, berapa? Anda bisa buka di Google, nanti ada beritanya. Coba kalau ada seorang ustaz beli senjata sekian M untuk kemudian diberikan ke siapa? Pasti rame teror. Jadi sudah jelas. Tiba-tiba muncul teroris baru dengan nama MII Sumatera Barat. Jadi ini semua mereka nggak akan matikan pakai program teroris itu, ya. Proyek terorisme ini tidak akan pernah mereka matikan. Kenapa? Ini adalah bakul mesin fulus. Katanya mereka nggak akan. Kalaupun nanti sudah ada, sekarang ISIS sudah mulai sudah mulai nggak laku, atau ISIS sudah mulai hilang suaranya. JAD sudah mulai. Sekarang tiba-tiba muncul kelompok teroris baru namanya apa? MII Sumatera Barat yang ingin menggulingkan negara Indonesia. Akhirnya kemudian orang sudah bisa membaca, jangan-jangan ini dalam rangka untuk menghancurkan nama baik Sumatera Barat yang dianggap hari ini sebagai apa? Sebagai provinsi yang anti terhadap apa? Atau mungkin sebagai provinsi yang oposisi, kelihatan banget oposisinya. Bagaimana untuk merusak citra Sumatera Barat? Tiba-tiba apa? Cepat muncul, ditangkap orang. Ini adalah kelompok baru, namanya apa? MII Sumatera Barat. Dan satu-satunya sumber informasi itu hanya dari mereka. Dan kita tidak bisa kemudian kalau kita cari kemana, nggak akan mungkin dipercaya.
Karena sudah diplot itu. Pokoknya apa? Dalam terorisme dan radikalisme, satu-satunya sumber informasi yang harus dipercaya adalah dari pihak apa? Kepolisian. Nah, maka Ibnu Al-Syarihullah, ya, karenanya kita mengingat hadis Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, di mana Rasulullah mengatakan apa? Bahwa umat Islam itu nanti di akhir zaman itu, kata Rasulullah apa? Akan menjadi santapan negara-negara, ya kan? Kata Rasulullah apa? Akan hampir tiba yushiku antada alaikumul umam kama tada al-akalatu ila qas'atiha. Kata Rasulullah, hampir tiba waktunya seluruh umat-umat, seluruh kaum-kaum, bangsa-bangsa bersatu untuk mencaplok kalian, kata Rasul, sebagaimana orang-orang yang kelaparan mencaplok apa? Makanan yang lezat di atas meja makan. Artinya apa? Umat Islam itu digambarkan oleh Rasulullah di akhir zaman seperti apa? Makanan lezat yang dijadikan sebagai apa? Proyek untuk memenuhan syahwat dan politik mereka, syahwat politik mereka. Maka Ibnu Al-Syarih Rasulullah, karenanya kita umat Islam ya harus terus berjuang, terus berjihad, terus berdakwah, terus beramal ma'ruf nahi munkar. Dan kita nggak boleh kemudian apa? Diam. Karena kalau diam, ya sudah, mereka akan terus apa? Memposisikan umat Islam sebagai musuh. Baik, Ibnu Al-Syarih pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih bahwa satu-satunya sahabat yang lahir di dalam Ka'bah, namanya adalah siapa? Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini adalah satu-satunya sahabat yang lahir di dalam Ka'bah. Ketika itu ibunya datang ke Ka'bah untuk menziarahi Ka'bah 13 tahun sebelum terjadinya Amul Fil, sebelum terjadinya pasukan apa? Kedatangan pasukan bergajah. Jadi 13 tahun sebelum terjadi peristiwa pasukan gajah yang datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, lahirlah seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam di dalam apa? Ka'bah. Berarti Hakim bin Hizam ini berarti lebih tua daripada Rasulullah SAW. Usianya berapa tahun? 13 tahun. Maka disebutkan di sini. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir, Hakim ibnu Hizam ibni Khuwailid radhiyallahu taala anhu waladatu ummu fi jawfil Ka'bah qabla al-fil bi 13 sanatin wa dhalika annaha dakhalat tazuru fa dharabaha talqu wa hiya fil Ka'bah fa wada'athu ala bid'in. Ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Hakim bin Hizam bin Khuwailid, ya, apakah bin Khuwailid ini apakah sama dengan, saya belum ngecek ya, dengan ibunda Khadijah bintu, ya, kalau artinya kalau Khuwailid di sini adalah ayah dari ibunda Khadijah, berarti Hizam ini berarti apa? Berarti saudaranya, ya, ibunda Khadijah. Berarti Hakim ini adalah siapanya? Keponakannya. Kalau Khuwailid di sini adalah Khuwailidnya siapa? Ayahandanya ibunda Khadijah. Imam Hakim bin Hizam dilahirkan oleh ibunya pas di dalam Ka'bah, di jawfil Ka'bah. Berarti di dalam Ka'bah, ya, bukan di luar Ka'bah, di dalamnya. Karena Ka'bah itu dalam bentuk apa? Persegi 4, ya. Sebenarnya dulu Ka'bah itu luas, ya. Dulu Ka'bah itu kalau dibaca dalam sejarahnya sampai di Hijr Ismail awalnya itu, ya. Jadi dulu bangunan Ka'bah itu sampai di Hijr Ismail, ya, yang sekarang itu tidak ada apa namanya, tidak ada bangunannya, ya kan? Kenapa kok bisa Ka'bahnya tinggal separuh, kemudian sisanya kemudian disebut sebagai Hijr
Ismail. Karena dulu orang-orang kafir Quraisy ketika membangun kembali Ka'bah, karena Ka'bah ini dulu pernah mengalami kebanjiran dan kerusakan, akhirnya apa? Dibangunlah Ka'bah ini oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Dan mereka mensyaratkan bahwa uang yang digunakan untuk membangun Ka'bah ini wajib uang dari penghasilan yang halal. Ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy waktu itu meskipun mereka itu kafir, ya, meskipun mereka kafir, mereka setiap harinya bertaamul, ya, mereka setiap harinya tenggelam dalam dunia haram, ya. Namun ketika mereka membangun Ka'bah, mereka mensyaratkan uang yang harus digunakan untuk membangun Ka'bah ini adalah uang yang halal, uang yang didapatkan dari hasil yang halal. Dan ternyata ketika baru membangun separuh Ka'bah itu duitnya habis, sehingga mereka tidak kemudian membangun semua Ka'bah tadi. Maka akhirnya Ka'bah tinggal separuh dan kemudian sisanya yang belum terbangunkan, maka kemudian disebut sebagai apa? Hijr Ismail. Maka Ibrahim bin Ismail, ya, ini menunjukkan Ka'bah ini kan kubus, ya, di dalamnya ada apa namanya, ada ruangan, ya. Maka ibunda Hakim bin Hizam ini ketika beliau datang ke Ka'bah, beliau masuk ke dalam Ka'bah, lapas di dalam Ka'bah, ya. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba beliau ingin merasakan apa? Kelahiran, dan akhirnya langsung apa? Melahirkan di dalam Ka'bah. Langsung kemudian beliau menempatkan Hakim bin Hizam ini di dalam apa? Wadah yang terbuat dari nipon, wadah yang terbuat dari kulit, ya. Jadi waktu itu Hakim bin Hizam ini diwadahi pakai apa? Pakai lembaran yang terbuat dari kulit. Jadi satu-satunya sahabat yang lahir di dalam Ka'bah itu adalah sahabat Hakim bin Hizam, ya. Artinya selain Hakim bin Hizam tidak ada yang lahir di dalam apa? Ka'bah, termasuk Rasulullah SAW dan termasuk sahabat apa? Sahabat Ali. Maka disebutkan di sini, wa amma qaulul Hakim fil mustadraki tawataratil akhbar anna Fatimah binta Asad waladat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah fi jawfil Ka'bah. Fata'aqqaba al-Imam An-Nawawi bi qawlihi wa amma ma ruwiya anna Ali bin Abi Thalib wulida fiha fa dha'ifun 'inda al-ulama, ya. Adapun pernyataan Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya, dan beberapa ulama hadis mengatakan apa? Imam Hakim, ya, termasuk apa? Ulama yang di dalam masalah hadis ada unsur apa, ya? Tasahul, mudah untuk apa? Mengatakan ini hadisnya apa? Sahih, ya, sebelum diteliti terlebih dahulu. Karenanya kalau kita membaca Mustadraknya Imam Hakim, lihat tahqiqnya para ulama terhadap, ya, apa namanya, terhadap kitab Mustadraknya Imam Al-Hakim, ya. Sehingga ketika Imam Al-Hakim mengatakan di dalam Mustadraknya bahwa telah sampai kepada kita secara mutawatir, jadi kata Imam Hakim, telah sampai kepada kita riwayat secara mutawatir bahwa Fatimah bintu Asad. Siapa Fatimah bintu Asad ini? Ibunya sahabat Ali, istrinya Abu Thalib. Bahwa Fatimah binti Asad telah melahirkan, ya, sahabat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di dalam Ka'bah, maka perkataan Imam Hakim ini dikritik oleh Imam Nawawi, ya, disanggah oleh Imam Nawawi dengan mengatakan apa? Adapun riwayat yang mengatakan bahwa sahabat Ali dilahirkan di dalam Ka'bah, maka adalah riwayat yang dhaif indal ulama. Maka riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Artinya
kalimat mutawatir menurut Imam Hakim ini adalah kalimat yang tidak benar. Kenapa? Karena diteliti oleh para ulama, ternyata ini adalah sesuatu yang tidak benar. Bahkan kemudian kita lihat, wa qala Imam Ibnul Mulaqqin, berkata Imam Ibnul Mulaqqin, hakimun hada wulida fi jawfil Ka'bah. Kata Imam Ibnul Mulaqqin, sahabat Hakim bin Hizam dialah satu-satunya sahabat yang lahir di dalam apa? Di dalam Ka'bah. Wala yu'rafu ahadun wulida fiha ghairuh. Ya. Dan tidak pernah dikenal, tidak pernah ada informasi, tidak pernah ada berita yang mengatakan ada seseorang selain Hakim bin Hizam yang lahir di dalam Ka'bah. Hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah pun tidak lahir di dalam apa? Ka'bah. Begitu juga sahabat Ali bin Abi Thalib. Riwayat yang sampai kepada kita, kata Imam Ibnul Mulaqqin, satu-satunya orang yang lahir di dalam Ka'bah adalah sahabat Hakim bin Hizam. Wa amma ma ruwiya an Ali annahu wulida fiha dhaif, ya. Adapun riwayat yang datang dari sahabat Ali bahwa beliau mengatakan bahwa beliau dilahirkan di dalam Ka'bah, maka riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Wa khalaqal hakimu fi dzalik. Adapun Imam Hakim menyelisihinya. Ya. Jadi seluruh ulama mengatakan apa? Bahwa tidak ada yang lahir di dalam Ka'bah kecuali siapa? Hakim bin Hizam. Kecuali siapa yang menyelisihinya? Adalah Imam Hakim di dalam Mustadraknya. Beliau mengatakan apa? Bahwa selain Hakim bin Hizam ada yang lahir di Ka'bah. Siapa? Ya, adalah sahabat Ali. Yang mana menurut ulama-ulama hadis yang lainnya, riwayat itu tersebut adalah riwayat yang dhaif. Faqala fil Mustadrak fi tarjamati Ali anna al-akhbar tawatarat bidzalik. Yang mana Imam Hakim mengatakan di dalam Mustadraknya bahwa ketika beliau menjelaskan tentang biografinya sahabat Ali, maka beliau mengatakan bahwa kabar-kabar yang sampai kepada kita secara mutawatir menunjukkan bahwa sahabat Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. Padahal hadis ini adalah hadis yang dhaif. Wa qala Imam As-Suyuti, ya, wa ma waqa'a fil Mustadrakil Hakim min anna aliyan wulida fiha dhaifun. Bahkan Imam As-Suyuti mengatakan, Imam As-Suyuti menyanggah pernyataan dan perkataannya Imam Hakim. Beliau mengatakan, apa kata Imam Suyuti? Adapun pernyataan Imam Al-Hakim di dalam kitab hadisnya yaitu Al-Mustadrak bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib dilahirkan di dalam Ka'bah, maka riwayat itu adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Jadi, Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas ya kan bahwa sahabat Ali radhiyallahu taala anhu tidak dilahirkan di dalam Ka'bah. Paham? Ya, tidak dilahirkan di Ka'bah. Dan kalau misalnya hanya karena lahir di dalam Ka'bah menjadikan seseorang lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lah kenapa Hakim bin Hizam, ya kan? Hakim bin Hizam tadi lahir di mana? Di Ka'bah. Ayyuhas Syiah, wahai orang-orang Syiah, ya. Kalau Anda mengatakan bahwa ya seseorang kedudukannya bisa lebih hebat daripada Rasulullah karena apa? Karena dilahirkan di dalam Ka'bah dan sahabat Ali lahir di dalam Ka'bah sehingga beliau lebih mulia daripada Rasulullah karena Rasulullah tidak dilahirkan di dalam Ka'bah, Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. Lantas kenapa hanya Ali saja yang kalian ya? Ayo Syiah, kenapa hanya Ali bin Abi Thalib saja yang kalian angkat kedudukannya lebih mulia daripada Rasulullah? Hakim bin Hizam kenapa nggak
lebih dahulu Hakim bin Hizam daripada sahabat Ali. Tapi yang namanya Syiah yang mereka ambil riwayat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini penting sekali ya. Yang sesuai dengan nafsu mereka. Mereka tahu Hakim bin Hizam juga lahir dari Ka'bah, tapi mereka sembunyikan riwayat itu. Apa tujuannya? Supaya para pengikut sesat Syiah ini tahunya yang lahir di dalam Ka'bah hanya sahabat Ali. Ternyata riwayatnya pun ternyata dhaif. Riwayatnya pun ternyata lemah menurut para ulama, kecuali siapa tadi? Kecuali Imam Hakim. Yang ternyata ada riwayat yang sahih berdasarkan penulisan ahli sejarah bahwa ada orang yang benar-benar lahir di dalam Ka'bah namanya Hakim bin Hizam bin Khuwailid, itu disembunyikan oleh pendeta-pendeta Syiah. Kenapa? Supaya nggak ada orang yang menyamai. Jadi kasihan Pak, penganut agama Syiah itu dikibuli. Kalau dikebuli pakai nasi kebuli masih pena ya kan? Dikebuli pakai nasi kebuli masih enak, tapi kalau dikibuli ya wahai Syiah, ayo Syiah yang nonton, yang ikut streaming juga Anda itu dikibuli oleh pendeta-pendeta Anda dikibuli oleh tokoh-tokoh Anda. Kenapa? Orang-orang Syiah nggak pernah menceritakan di hadapan para penganut agama Syiah bahwa ada orang lain yang lahir dalam Ka'bah selain Imam Ali. Namanya siapa? Hakim Hizam. Ada, wallahi. Mereka sembunyikan riwayat itu. Kenapa Pak? Karena tidak sesuai dengan nafsunya agama Syiah. Mereka sembunyikan. Kalau ngono dibilang agama yang jadi Syiah itu Pak, riwayat yang sesuai dengan nafsunya diambil, yang nggak sesuai mereka sembunyikan. Padahal ada orang yang lebih dahulu, kalaulah misalnya ya sahabat Ali benar-benar dilahirkan di mana? Di dalam Ka'bah. Ternyata sebelum sahabat Ali, ya, pada sahabat Ali lahir 10 tahun, ya kan? Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada yang berpendapat sahabat Ali lahir 7 tahun ya, tapi pendapat yang rajih 10 tahun ya. Jadi sahabat Ali lahir 10 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kan gitu. Berarti 20 berapa tadi? 23 tahun sebelum, ya kan? Sahabat, jadi berapa usianya ini? Kalau 13 tahun sebelum film, berarti Rasulullah kalau 10 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi, berarti kan usia Rasulullah berapa? 30 tahun. Berarti usianya berapa? 30 tambah 13 ya? Berarti 43 kan? Berarti 43 tahun sebelum lahirnya sahabat Ali, sudah ada orang yang lebih dahulu lahir di dalam Ka'bah. Namanya siapa? Hakim bin Hizam bin Khuwailid radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi yang terjadi Pak, Syiah nutup rapat-rapat supaya apa? Pengikutnya ojo sampai paham ya? Jangan sampai tahu. Maka hari ini saya kasih tahu, wahai para pendengar Syiah, saya kasih tahu ya, bahwa ada kalaulah riwayat, ya walaupun tadi disepakati oleh ulama-ulama kita, bahwa riwayat lahirnya Imam Ali dalam Ka'bah itu adalah riwayat yang dhaif, kecuali menurut siapa tadi? Menurut Imam Hakim, ya kan? Maka kita katakan kalaulah
riwayat itu benar, ketahuilah sekian puluh tahun sebelum sahabat Ali lahir dan Ka'bah, kalau riwayat itu benar menurut Syiah, ya karena menurut Syiah pasti benar, ya kan? Maka ketahuilah wahai para pengikut agama Syiah, ya sebelum sahabat Ali lahir dan Ka'bah ada orang lain yang sudah lebih dahulu lahir di dalam Ka'bah, namanya Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Tapi pendeta-pendeta Anda wahai Syiah menyembunyikannya dari ente, supaya apa? Ente nggak ngerti, supaya ente nggak tahu, supaya ente puja-puja, oh masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi. Padahal Pak, doif. Padahal ada orang lain yang benar-benar lahir di situ, tapi sama si ada apa ini? Jadi Syiah juga yang ada dibilang nggak ada, yang nggak ada dibilang ada. Begitulah agama Syiah. Maka kita akan lihat di sebuah video pada malam hari ini, ya, bagaimana Syiah ini memang orang yang memiliki penyakit jiwa, ya. Bukan penyakit jiwa, ya, dia penyakit jiwa, ya, bukan penyakit hati, penyakit jiwa. Ya. Makanya penyakit jiwa itu berada apa? Gila. Jadi orang-orang Syiah ini, kita akan lihat nih, bagaimana kemarin sudah saya jelaskan, ya, ada sebuah channel di YouTube itu bagus, ya, namanya Syekh Faraj Al-Suhaimi, ya. Ini beliau seorang ulama yang ya, yang setiap harinya mengkonter orang-orang Syiah dan langsung telepon-teleponan, langsung mengkonter Syiah dari mulut-mulutnya Syiah. Jadi beliau silakan yang bisa bahasa Arab, yang bisa bahasa Arab nanti buka di YouTube, itu namanya channel Syekh Faraj As-Suhaimi namanya. Ya, dan beliau As-Suhaimi ini orang ini beliau ini, ya. Nah, ini beliau kalau nanti ini dalam waktu di tempat tertentu beliau nggak pakai, biasanya beliau pakai sorban, dan beliau mengkonter Syiah langsung orang-orang Syiah disuruh telepon, silakan sebutkan sebutkan akidah agamamu itu. Bagaimana kalau kamu ingin nyerang Ahlus Sunnah, silakan, akan saya jawab, ya. Nah, ini salah satunya beliau menjelaskan. Coba kita dengar ini, bagaimana Syiah ini memang, ya, jadi orang yang masuk Syiah pasti otaknya jadi apa? Jadi konslet, ya. Jadi orang-orang yang masuk Syiah, ya. Jadi orang yang masuk Syiah itu yang otaknya awalnya lurus jadi apa? Konslet. Lah kalau masuk Syiah setelah konslet tambah obrong di sana, ya. Nah, ini penting juga kita lihat di sini. حياكم الله إلى حلقة جديدة من سلسلة خطوات وخطوات. أيها الأخوة، العقل الشيعي مليء بالتناقضات. Jadi beliau mengatakan, wahai ikhwas sekalian, otaknya orang Syiah itu penuh dengan pertentangan, ya. Jadi nggak nyambung, Bang, antara yang dipelajari dengan yang diamalkan, ya, antara yang diyakini dengan yang dipraktekkan. Itu nggak nyambung otaknya Syiah itu. Maka dia bilang apa? Ya, otaknya orang Syiah itu penuh dengan pertentangan, tanaqud, ya kan? Walaysa hadza min al-hal. ليس هذا في حال العام، هذا في حال المراجع. تشعر أن القوم لديهم اضطراب نفسي. Jadi bukan hanya, dan itu kata beliau tidak hanya terjadi pada orang-orang awam mereka, sampai pendeta-pendeta yang sudah sampai tingkat marja itu berarti apa? Mufti, muftinya Syiah itu pun terjadi apa? Ittiraf
muskilah akliyah, otaknya tadi itu konslet. مشكلة عقلية لا يمكن أن تفسر تناقضاتهم إلا بها، وأضرب على ذلك مثالا. Dan kita nggak mungkin Pak untuk menjelaskan ini berdasarkan riwayat-riwayat kita, karena Syiah itu sudah menutup diri. Pokoknya riwayat dari ahlu sunnah nggak akan mereka terima. Makanya Pak sampai berbuih pun menurut kita. Lah akhirnya cara yang paling tepat apa? Tabrakan antara satu Syiah dengan Syiah yang lain. Tabrakan fakta dengan realitanya, dengan yang mereka yakini. Seperti itu. Supaya otaknya Syiah ini kembali lagi. Karena mereka itu konslet otaknya Syiah ini. Nah, ini kalau orang Syiah di sini mungkin loh, anjir begini, otakku bilang, ya memang konslet. Lah apa lagi kalau dibilang ya? Dan ini bukan pelecehan, memang ini benar-benar apa? Jadi Syiah, jadi kita bilang, kita mengatakan otaknya Syiah itu konslet. Itu bukan penghinaan, enggak. Memang, ya memang konslet. Coba kita lihat contohnya tadi. تأتي مواسم كموسم وفاة الإمام الكاظم. Coba ya. Kita lihat bagaimana Syiah setiap tahunnya pasti memperingati hari terbunuhnya Imam Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim ini Musa bin Ja'far As-Shadiq, ya kan? Karena Imam Musa Al-Kadhim ini menurut riwayat Syiah beliau diracun di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Diracun, dikasih racun, diracun, dan akhirnya Imam Musa Al-Kadhim meninggal dunia karena apa? Karena diracun. Nah sekarang kita lihat bagaimana konsepnya otak Syiah. هارون الرشيد تجد أن القوم يتحدثون عن إضعاف الإمام ومظلوميته. Ya, mereka bilang Imam Al-Kadhim itu ya. وحينما يتحدثون عن الإمام الذي mereka katakan apa? Imam Al-Kadhim ini ya. القوم يتحدثون عن إضعاف الإمام. Jadi mereka bilang Imam Al-Kadhim ini adalah imam yang lemah, ya kan? Kemudian ya, beliau didolimi, beliau disiksa, kemudian وقهر وسيأتي من ينتقم له هكذا. وحينما يتحدثون عن الإمام الذي يجهل السم الذي في طعامه. وألقوا القول على الإمام موسى بن جعفر فكان يعذب الإمام حتى دس إليه السم في رطب فأكل الإمام ثم تجده. Di satu sisi Pak, orang-orang Syiah meriwayatkan bahwa Imam Musa Al-Kadhim meninggal dunianya karena apa? Karena diracun melalui rutob. Rutob itu apa? Kurma. Jadi kurma Imam Musa Al-Kadhim yang akan beliau makan sudah dikasih racun di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Wallahu a'lam, mereka nggak nyebutkan ya. Tapi kalau nanti akan kita bahas apakah mereka menuduh Harun Ar-Rasyid yang jelas Khalifah Imam Musa Al-Kadhim ini kata mereka diracun ya dengan cara dikasih kurma, yang kurmanya itu sudah diracun, ya kan? Dan itu mereka bilang, jadi wafatnya Musa Al-Kadhim itu karena diracun. تجد هذا المعلم بعينه هو الذي يزعم للشيعة أن هذا الإمام يعلم كل ما في هذا الكتب. المعصوم ما تخفى عليه خافية في الوجود وهو لا يعلم أن في الطعام. Padahal di sisi yang lain, dedengkot-dedengkotnya Syiah mengatakan apa? Yang namanya imam-imam Syiah itu mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini. Dia tahu apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Lah kok di KI racun kok ngerti gitu. Kemudian orang-orang Syiah ngomong, memang imamnya ingin mati kok. Lah kok ada kok otak orang kayak gitu loh. Padahal Syiah kalau dikasih racun dia minum nggak? Mana orang Syiah di sini coba? Ada orang Syiah di sini nggak? Coba tunjuk tangan, ya. Misalnya saya kasih ini racun dalam, coba saya suruh minum. Kira-kira dia mau nggak minum? Dia juga mau minum racun Pak. Imamnya bilang mau. Kira-kira konsep betul? Lihat Pak. Jadi Syiah ini otaknya
imam kami itu ngerti yang gaib, yang telah terjadi, bahkan yang akan terjadi. Bahkan saking pahamnya ilmu gaib, sampai imamnya juga ikut gaib. Wah, kan? Saking konsletnya Imam Syiah juga. Saking konsletnya orang Syiah, imamnya pun dibilang apa? Bukan hanya ngerti ilmu gaib, ya. Bukan hanya ngerti ilmu gaib, imam-imam Syiah, sampai imam Syiahnya ikut gaib, ya. Bukan kita lihat lagunya. قد يقول قائل من الشيعة لا هو يعلم ولكنه شرب السم ويلكم ولو كنت. Ya, pertanyaannya, apa mungkin imam Syiah kemudian akan meminum racun karena dia ingin mati? Sebagaimana orang, saya pernah tanya, Pak. Saya pernah tanya. Untuk waktu itu saya chattingan di Facebook, saya tanya, lah katanya imam kalian ngerti sesuatu yang terjadi dan yang telah terjadi. Ketika imam kalian minum racun, lah kok nggak ngerti? Bukan nggak ngerti, tahu. Terus memang sengaja diminum untuk mati, benar? Ya Allah. Jadi otak Syiah itu, Pak, konslet, Pak. Masa imamnya dibilang orang mau minum racun untuk mati? Itu Syiah bodoh itu. Seharusnya imam Syiah itu ya nggak akan mati kan itu kan? Kenapa? Karena Allah mengatakan, coba kita lihat ini. Kita lihat apa kata Allah tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Allah mengatakan tentang Nabi-Nya dalam surah Al-A'raf kalau tidak salah ini, dan Allah mengatakan walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su. Allah katakan tentang Nabi-Nya, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, katakan memang kalaulah aku ngerti ilmu tentang gaib, kalau aku ngerti perkara yang gaib, pasti kata Rasulullah, aku akan memperbanyak kebaikan dan aku akan terhindar dari kejahatan, kan itu, akan terhindar dari berbagai macam keburukan dan musibah. Karena ngerti, oh, aku mau kecelakaan ini, aku nasi dulu sini, kan itu kan ya. Wah, dia naik racun nih, orang tak minum, orang tak makan, kan itu. Tapi enggak, Pak, imam Syiah ngerti orang racun dipangan. Itulah rusaknya akidah Syiah. هذا ما نص عليه القرآن في فعل الأنبياء، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. Ini adalah contoh ya. Nabi SAW saja tidak mengetahui perkara yang gaib. Bahkan ketika beliau diberi hadiah oleh seorang wanita Yahudi semangkuk daging kambing, baru kalau beliau tahu ilmu gaib, pastinya Rasulullah tidak akan memakan daging kambing itu. Tetapi karena Rasulullah nggak tahu kalau daging kambing itu, tulang kambing itu sudah dibumbui racun oleh si wanita Yahudi ini, maka Rasulullah kemudian menggigitnya. Ya, Rasulullah menggigit daging kambing ini. Ketika beliau kemudian menggigit tulang kambing itu, maka tulang kambing itu memberikan beritahukan Rasulullah SAW bahwa daging ini telah dibumbui racun, dan itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian langsung Rasulullah melepehkannya. Tapi enggak, Pak, Imam Syiah telah langsung percaya dengan jadi, Pak, Syiah ini otaknya konslet. Terus kita lihat, قالوا أئمتكم أيها المتناقضون، ما قالوا أئمتكم. Lantas bagaimana dengan imam-imam kalian? Kalau Rasulullah saja ketika diberitahu ini racun dilepeh karena sudah racun. Kalau Imam Syiah katanya enggak, langsung ditelan. Kenapa? Ingin mati. Pada orang Syiah kalau dikasih racun nggak mau minum racun, tapi imamnya mau minum. Seharusnya kan kalian ikut imamnya kan? Ya. Seharusnya orang Syiah itu kalau dikasih racun mau minum racun. Kenapa? Imamnya minum racun walaupun sudah. Coba kita kasih besok kalau dengan ketemu orang Syiah bawa racun ya. Imammu mati karena minum racun. Ayo minum imam lah. Jadinya melu
Tiru imam. Orang kalam Syiah akan melakukannya demi Allah. يأكلون السم ويلقون بأيديهم وبأنفسهم إلى الهلك. Gak mungkin ya imamnya Syiah itu kemudian membunuh dirinya, karena sudah tahu hukum bunuh diri itu hukumnya adalah apa? Haram. Ya. Dan nanti itu imam-imam Syiah itu, imam yang mereka klaim sebagai imam Syiah itu, gak mungkin Imam Musa Al-Kadhim gak tahu membunuh minum racun untuk bunuh diri, dan bunuh diri itu adalah dosa besar. Tapi otaknya Syiah dasar konslet. وإلى الموت عندهم. المعصوم عنده علم بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. Jadi imam Syiah itu adalah imam yang maksum, dan mereka tahu apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Kemudian شيء عجيب أن الإمام الصادق يأتي بشيء لم يسبقه إليه أحد من الناس. لم يزل المنصور يتحين الفرصة حتى دس للإمام ثم النقيعا. Jadi sampai imam kita minum racun, Ja'far, وما زال الإمام يعالج حرارة الصوم وفاضت روحه. Jadi ketika imamnya sudah kepanasan karena minum racun, akhirnya apa? Wafatlah beliau. Orang Syiah nangis itu. Tapi jadi imammu ngerti ilmu. Lo kok orang ngerti racun? Mau memang ingin mati kok? Sudah kok Syiah ini rusak ya. ونزل هذا رحمه الله تعالى هو بشر. مرة يقول قاتل سالم وشام. Imam Ja'far Al-Qadhi dan Imam Musa Al-Kadhim ini Pak, beliau memiliki ada sesuatu dengan seseorang ya, disebutkan di sini ya. هذا كلام الإمام الكاظم. مرة يقول قاتله الله، مرة أخرى ماذا يقول؟ دع عنك حيرة الحيران، هذا متحير بشام، واستعذ بالله من الشيطان، هذا الشيطان قد ركبه. مرة أخرى يصف قوله يقول أي فحش أو خناء أعظم من أقوالهم هذه، من أقوال هشام بن سالم وهشام بن الحكم. Jadi Pak, Imam Musa bin Ja'far, dan disebut dengan Imam Musa Al-Kadhim, itu mencela seseorang yang bernama Hisham bin Hakam. Orang ini sampai Imam Musa Al-Kadhim ini berlepas diri dari orang ini, sampai dia katakan apa? Ada syaitan. Jadi ketika dia menyebut nama Hisham Al-Hakam, dia mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Tapi Pak, kalau antum lihat nanti di Google Hisham bin Hakam, maka orang Syiah menjadikannya apa? Salah satu imam tertinggi Syiah. Kan lucu Pak, Imam Musa Al-Kadhim menyebutnya syaitan, sama Syiah diangkat dari konslet. Imamnya sendiri namanya Imam Musa Al-Kadhim bilang Hisham bin Hakam ini syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa? Ya syaitan Hisham ini. Tapi sama siapa? Aku bukan di buku-buku riwayat Syiah. Hisham bin Hakam adalah apa? Salah satu ya ulama Syiah tertinggi. Kan lucu itu. Berarti ulama Syiah syaitan. Belum lagi yang lebih lucunya Pak. طويل السجن كان القيد يثقله في رجليه ويديه. Imam Musa Al-Kadhim ini Pak, beliau dalam riwayat Syiah itu dipenjara selama 20 tahun. Ya, selama 20 tahun beliau dipenjara. Dan beliau tidak bisa lepas dari penjara itu. Dan bahkan kata orang Syiah, dia dipenjara, pindah dari satu penjara ke penjara selama 20 tahun. Dan beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sama Syiah hari ini Pak, Imam Musa Al-Kadhim disebut sebagai apa? Babul Hawaij, pintu untuk meminta segala kebutuhan. Padahal Imam Musa Al-Kadhim orangnya tak bisa lepas dari penjaranya, nggak bisa. Nah kalau malah dibilang pintu. Jadi sudah jelas ya. Jadi pas kalian udah beribadah Allah, makanya Pak, jenengan kalau bicara tentang Syiah pasti darah jenengan tuh naik. Nah ini bukan kenapa Pak, karena Syiah ini apa
lucu gitu ya, lucu tapi sesatu gitu kan ya. Nah, kalau disampaikan ya sudah, karena ini hidayah, ya sudah, yang penting kita hanya menyampaikan itu ya. Boleh kalian yang sudah dimuliakan oleh Allah, sudah waktu sudah lewat. Insya Allah kita lanjutkan pada bulan Ramadan, Insya Allah. Dan nanti di bulan Ramadan, sekali lagi, nanti di bulan Ramadan, Insya Allah kita akan membahas kitab atau disertasi ya, disertasi yang telah ditulis oleh Doktor ya, oleh Doktor Abdul Khair Ramadan ya. Disertasi yang mengantarkan sang dokter ini menjadi seorang dokter dengan nilai komplek di Universitas Negeri 11 Maret, jadi di UMS Solo ya, di mana beliau mempertahankan disertasinya dengan judul Syiah Iran, ancaman nyata bagi NKRI. Jadi sebenarnya Pak polisi itu, pejabat itu sebenarnya ngerti, tapi karena mungkin mereka banyak punya duit, punya uang, punya kekuasaan, akhirnya sudah mereka diam. Nah, di sini Pak sekalian ya, sehingga kita ini Pak, karena kita tidak punya kekuasaan, tidak punya duit, maka ditakut-takuti dengan apa? Teroris. Kenapa? Nggak punya kekuasaan, nggak punya duit. Juga kalau dengan punya kekuasaan dan jenengan punya duit, ya kan? Itu pun belum tentu juga kan? Ya, buktinya dokter terawan pecah. Pokoknya yang nggak sesuai dengan mereka. Ya. Ya, insya Allah kajian ini akan kita laksanakan setiap Sabtu pagi ya, di selama bulan Ramadan. Kita akan membahas bagaimana bahaya Syiah Iran ini bagi kita umat Islam yang ada di Indonesia dan juga bagi negara Indonesia. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila selama 1 tahun ini kami mengisi di Masjid Istiqomah ini ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita diterima amal-amal ibadah kita nanti di bulan Ramadan, dan Allah ampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.